satu catatannya mungkin ketika perpanjang SIM itu mungkin bisa dievaluasi lagi, mungkin bisa gratis gitu kan, atau ya setidaknya ada apa ya, penyesuaian harga gitu kan. Karena ya memang perpanjang SIM bagi sebagian orang murah gitu kan, cuma ratusan ribu, tapi buat orang-orang yang lain kayak misalnya pengendara ojek, terus juga misal sopir angkot, itu kan mungkin nggak punya kemampuan finansial yang sama gitu kan. Antara setuju nggak setuju sih, tapi kayaknya gua nggak setuju deh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngomongin SIM itu kan ada batas umur ya. Contoh deh, kalau di negara-negara maju kayak Amerika atau Inggris, setahu gua yang pernah gua baca itu mereka ada maksimal usia. Kayak usia itu sekitar 65 tahun atau nggak sampai dengan 70 tahun. Usulan surat izin mengemudi atau SIM berlaku seumur hidup pernah diajukan judicial review alias uji materi ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak oleh MK. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding kembali meminta agar SIM, STNK, dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB berlaku sekali seumur hidup seperti KTP. Menurutnya, perpanjangan SIM, TNKB, dan STNK terlalu membebani masyarakat. Apalagi perpanjangan semua dokumen itu hanya untuk kepentingan vendor. Politisi PAN itu juga menambahkan jika selembar SIM dan STNK yang ukurannya tidak seberapa itu memungut biaya yang sangat luar biasa yang dibebankan ke masyarakat. Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali. Dan sebelum kita lanjut, saya mau dengar pengalaman kawan inilah nih dalam mengurus dokumen SIM atau STNK ini. Usulan ini muncul tentu dari keresahan masyarakat juga ya, yang bisa jadi selalu bermasalah dengan pengurusan dokumen ini. Mulai dari birokrasi hingga ulah calo yang sengaja mencari keuntungan. Nah, ini boleh nih, kawan inilah tulis di kolom komentar. Seperti apa pengalamannya? Sementara Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan merespon usulan anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding yang meminta agar SIM, STNK, dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB berlaku sekali seumur hidup seperti KTP. Menurut Aan, perpanjangan dokumen itu diperlukan karena berkaitan dengan forensik kepolisian. Dalam kurun waktu 5 tahun akan ada perubahan identitas. Meski begitu, usulan tersebut bakal dikaji. Nah, lalu apa kata masyarakat nih terkait wacana pro kontra ini? Ini dia. Gua lihat calo itu nggak banyak, masih ada. Cuma memang nggak sebanyak dulu gitu. Dan mungkin sekarang kalau gua rasa penanganannya dari kepolisian juga kayaknya udah lebih memudahkan warga untuk mengurusi begitu. Tapi memang kalau kita ngomongin masalah calo pasti ada lah. Kan nggak mungkin juga ada juga warga yang pengen cepet kan. Tapi ya itu gue nggak tahu tuh apakah memang sebanyak dulu. Sekarang itu gue nggak tahu apakah memang masih banyak atau enggak. Tapi sepenglihatan gue terakhir waktu gue ngurusin itu udah nggak kelihatan banget sih, sedikit gitu. Nah, kalau memang ada terobosan baru untuk adanya memberlakukan SIM seumur hidup atau lama gitu, menurutku sih bagus karena selain memudahkan masyarakat terkait biaya, terkait waktu, karena kan biasanya kalau kita perpanjang SIM memang sekarang nggak harus datang ke pihak kepolisian langsung, bisa lewat online gitu kan, tapi kan itu bisa apa ya, membuat ada penambahan biaya, terus juga harus meluangkan waktu gitu. Setuju sih, soalnya biar kayak KTP aja ya. Jadi kalau misalkan kan biasanya buat ada pelanggaran, ya tinggal ditandain aja sih, karena sekarang udah modern ya, harusnya di pihak-pihak yang mengurus itu tahu lah gimana caranya buat dimodernin lah. Sementara Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyebut jika SIM tidak dapat berlaku seumur hidup. Menurutnya, SIM pada dasarnya adalah izin yang diberikan kepada seorang individu karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan SIM memiliki konsekuensi untuk diuji kembali setelah periode tertentu sehingga penerapannya tidak boleh berlaku seumur hidup. Di Indonesia, masa berlaku SIM adalah 5 tahun. Tapi di sejumlah negara, masa berlaku SIM ini bisa panjang, belasan hingga puluhan tahun.
negara yang memiliki masa berlaku SIM paling lama adalah Inggris. SIM di Inggris memiliki masa berlaku hingga pemegangnya berusia 70 tahun. Selanjutnya beberapa negara bagian di Amerika Serikat, beberapa negara bagian memiliki masa berlaku SIM hingga pemegangnya berusia 65 tahun. Hal ini juga berlaku di negara bagian Arizona. Lalu bagaimana jika pemegang SIM masih ingin berkendara setelah melampaui usia tersebut? Jika masih ingin berkendara, maka pemilik SIM harus memperbarui SIM-nya 5 tahun sekali. Penting diperhatikan, hingga usia 65 tahun ini, pemegang SIM harus melakukan update foto 12 tahun sekali. Sementara di Asia Tenggara juga terdapat negara yang memberlakukan SIM hingga usia cukup senior 65 tahun, yaitu Singapura, di mana pemegang SIM di negara ini tidak perlu memperbarui SIM hingga mereka berusia 65 tahun. Ketentuan umumnya hanyalah selama 3 tahun sekali harus dilakukan update data yang dilakukan oleh setiap pemegang SIM di negara tersebut. Selanjutnya adalah India. Masa berlaku SIM di India ini hingga 15 tahun. Untuk melakukan pembaruan masa berlaku SIM, pemegang SIM di India juga tidak perlu melakukan ujian, hanya perlu memasang foto dan alamat terkini. Sementara itu, negara Prancis dan Jerman memiliki masa berlaku SIM 15 tahun dan Italia selama 10 tahun. Sekarang kita lihat bagaimana usulan SIM STNK dan TNKB ini bergulir dan ternyata bukan baru kali ini saja diusulkan. Muncul pertama kali pada 2018, usulan masa berlaku SIM seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama disampaikan sejumlah pihak. Pertama kali disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada 2018. Partai ini menjanjikan akan memperjuangkan rancangan undang-undang atau RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang pemilu 2019. Namun, Polri saat itu merespon, dalam masalah perubahan regulasi harus ada kajian secara komprehensif. Mencuat lagi pada 2023, isu SIM berlaku seumur hidup mencuat lagi pada 2023 dari seorang advokat bernama Arifin Purwanto. Ia mengajukan gugatan terkait masa berlaku STNK dan TNKB. MK gelar sidang uji Mahkamah Konstitusi. MK kemudian melaksanakan sidang pengujian gugatan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau Undang-Undang LLAJ pada Mei 2023. Diusulkan di DPR, usulan lain muncul di DPR dalam rapat dengar pendapat atau RDP di ruang rapat Komisi 3 pada Juli 2023. Ide itu dilontarkan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman. Ia mengusulkan SIM seumur hidup adalah salah satu cara untuk menerapkan sistem yang bersih dan mendesak Kepala Korlantas agar menyampaikan audit atau data terkait dengan permohonan SIM. Uji materi ditolak MK. MK akhirnya dengan tegas menolak gugatan masa berlaku SIM seumur hidup tersebut. Hakim Konstitusi saat itu, Eni Nurbaningsih, menjelaskan SIM dan KTP elektronik memiliki perbedaan fungsi karena SIM menjadi salah satu bentuk dokumen yang hanya wajib dimiliki oleh orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor. Masih tarik ulur ya kawan inilah. Kita semua tentu sepakat jika masyarakat tidak terbebani dengan proses birokrasi dalam mengurus dokumen kendaraan. Asalkan jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meraup keuntungan. Kan ini bukan rahasia lagi. Kalau mau cepat ngurus dokumen kendaraan atau SIM, pasti ada oknum calo yang memanfaatkan kesempatan. Apalagi si oknum ini juga didominasi oleh orang dalam. Ups. Saya Rusulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.